Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya. Oke deh, di video kali ini merupakan video part kedua nih perjalananku bersama dengan PO Sumber Alam New Generation dari Jakarta menuju ke Yogyakarta. Nah, biar teman-teman yang belum menonton video part pertamanya bisa untuk ditonton dulu nih, karena ada beberapa informasi yang cukup penting yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau begitu, yuk teman-teman, kita langsung aja lanjutin ke part keduanya. Setelah kurang lebih 30 menit nih teman-teman, kita berhenti di rumah makan Taman Selera yang ada di Cikamurang. Akhirnya kita kembali diberangkatkan menuju ke kota Jogja. Setelah ini kita sudah tidak ada lagi pemberhentian istirahat. Jadi untuk servis makan, istirahat itu semuanya udah di rumah makan Taman Selera ini. Jadi jangan lupa bagi teman-teman yang ada servis makan yang punya tiket, silahkan tukarkan tiket kalian di sini. Karena nanti untuk pemberhentian selanjutnya, kalau via utara itu udah nggak ada lagi. Sedangkan kalau via selatan, kalian bisa berhenti di rumah makan Sumber Alam yang ada di Aji Barang. Nah, setelah ini kita akan full tol Trans Jawa teman-teman menuju ke timur. Jadi ya karena perut udah kenyang, kita juga udah buang air, jadi paling enak sih kita balik tidur ya. Seperti yang tadi teman-teman lihat, itu banyak banget bus Sinarjaya. Mereka itu lagi ngantri untuk kontrol ya. Seperti kita tahu kalau misalnya di rumah makan Taman Selera ini, itu adalah rumah makan pusatnya Sinarjaya lah. Pokoknya semua Sinarjaya yang dari barat pasti makannya di Taman Selera. Dan bahkan saking banyaknya mereka itu gedungnya beda sendiri teman-teman. Jadi di Taman Selera itu ada dua gedung. Yang pertama gedung khusus Sinarjaya, dan yang kedua itu gedung yang untuk all alias campuran lah. Ada Sumber Alam, Murni Jaya, 27 Trans, dan beberapa PO lainnya. Jadi nggak heran kalau misalnya tadi kita lihat ada kemacetan. Itu bukan macet teman-teman, tapi PO Sinarjaya lagi antri untuk kontrol. Nah, ini kita sudah ada di tol teman-teman. Jadi kita ambil arah kanan, yaitu ke arah Semarang. Kalau ke kiri itu kembali lagi ke Cikampek. Ya karena bus ini itu single glass, jadi asli sih ini nyaman banget dan juga sudut pandangnya luas. Jadinya kita itu nggak bosen gitu ya ngeliat pemandangan yang ada di depan. Tapi bakalan lebih enak lagi sih kalau misalnya bus ini dipakai di angkatan pagi. Karena di angkatan pagi itu kan feel-nya lebih luas ya, pemandangannya lebih luas. Jadinya kita bisa lebih nggak bosen nih dibanding malam hari. Sedangkan kalau malam hari itu lebih mayoritas orang-orang akan tidur, dan sepanjang perjalanan pun ya tidur gitu loh. Udah makan, udah buang air, udah sholat, jadi tinggal tidur aja. Dan bangun-bangun harapannya udah sampai di tujuan. Ya mungkin bus ini semakin cocok sih kalau misalnya bakal diberikan kesempatan untuk ngelain di angkatan pagi. Mau angkatan pagi atau sore, menurutku bus ini udah nyaman banget. Udah ada toilet, seat yang longgar, leg rest pisah, view single glass. Wah udah sih, bus ini tuh udah paling cocok banget sih. Dan ini menjadikan ya seperti di part sebelumnya aku udah bilang kalau misalnya bus ini tuh menjadi kelas yang berbeda lah di seri-seri Sumber Alam lainnya.
Saat ini bus melintasi gerbang tol Kali Kangkung. Di sini merupakan pertanda bahwasannya kita akan memasuki wilayah Semarang. Nah, nanti setelah Kali Kangkung kita bakal selatan sedikit nih teman-teman, ke arah Kartosuro. Jadi tolnya itu tuh agak cukup unik. Jadi nggak langsung tembus Semarang ke Surabaya, tapi turun dulu ke daerah Kartosuro, Sragen, Ngawi, dan melanjutkan perjalanannya hingga ke Surabaya. Ya, gerbang tolnya Kali Kangkung ini jadi ikonik juga ya, karena kalau misalnya kita mau Liga Malam Senin, Liga Malam Jumat, pokoknya itu startnya dari Kali Kangkung sampai ke Cikampek Utama. Begitupun sebaliknya, kalau kita dari barat itu startnya dari Cikampek Utama, Kali Kangkung, baru nanti di Waru Gunung Surabaya. Ya kurang lebih seperti itu sih teman-teman ceritanya kalau misalnya kalian ikutan Liga Malam Senin ataupun Liga Malam Jumat. Baik teman-teman, ini bus kita belok ke kiri ya, ambil interchange menuju ke tol Jogja Solo. Nah, kalau misalnya kita lurus itu arah ke Bandara Adi Sumarmo, Sragen sampai ke Surabaya. Jadi udah beda arah tuh kalau misalnya kita lurus. Nah, makanya kita ambil ke kiri untuk menuju ke gerbang tol Banyudono yang dulunya kita itu berhenti di gerbang tol Colomadu. Ya mari kita nikmati aja perjalanan kita, dan sekalian sih nyobain juga ini tol baru dari Solo ke Jogja, meskipun cuman sampai ke Banyudono aja.
Saat ini bus keluar di gerbang tol Banyudono. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, di gerbang tol Banyudono itu baru ya dijadikan sebagai tempat keluar kendaraan-kendaraan. Karena sebelumnya, sebelum ada tol Solo Jogja, kita itu keluarnya di gerbang tol Colomadu yang ada di Kartosuro. Ya, jadinya sih lebih agak jauh ya. Kalau misalnya dari Solo, dia itu gerbang tol Colomadu dulu, baru gerbang tol Banyudono setauku. Jadi kita agak maju sedikit, kurang lebih ya sekilo 2 kilo lah, nggak terlalu jauh. Kalau misalnya kalian mau berhenti di Kartosuro, di pertigaan Kartosuro, kalian bisa turun di gerbang tol Banyudono ini. Karena setelah Banyudono nanti akan keluar lagi di gerbang tol Delanggu, Klaten, dan Prambanan. Jadi kalau misalnya kalian mau ke Solo, mau ke Kartosuro, atau kalian mau balik justru ke Boyolali via tol, via non tol, kalian bisa turun di Banyudono ini. Nah, busnya nanti kita akan via non tol karena banyak penumpang yang turun di sepanjang jalan Solo Jogja. Ya, ada beberapa bus yang memang masih turun di Banyudono dan melanjutkan perjalanan via non tol. Tapi juga nggak sedikit kok. Ada juga bus-bus yang udah via tol Jogja Solo. Begitu, teman-teman. Saat ini bus mampir dulu di Terminal Soekarno yang ada di Kota Klaten. Nah, ini merupakan pemberhentian terakhir sebelum kita nanti berhenti di Jombor. Sebenarnya bisa sih turun di Prambanan, tapi setahu saya ini lagi nggak ada penumpang yang turunnya itu di Prambanan, teman-teman. Jadi kita nanti setelah Klaten akan langsung cus ke Jombor. Bahkan kalau nggak salah ke Giwangan juga nggak ada deh. Ya nanti kita lihat aja lah ya, bakal lewat mana. Yang pasti kita di Klaten ini nggak berhenti lama, cuman 1 menitan aja. Setelah menurunkan penumpang, kita langsung cus berangkat lagi, biar nggak menghabiskan waktu. Mantep sih ini.
wonten ngajeng niki pun anu kira ini iki. Baik teman-teman, untuk di belakang kurang lebihnya seperti ini ya. Wih, ini asli sih, keren. Tuh, ornamen-ornamennya itu nggak persis sih, maksudnya mirip banget atau terinspirasi banget dari kereta api New Generation. Dari atasnya, langit-langitnya, plafon, dan lain-lain sebagainya gitu. Dan aku juga masih bingung kenapa ini dibuat seperti ini ya teman-teman ya. Tapi keren sih. Jadi kayak ada pembeda antara depan dan belakang gitu. Padahal sama aja sebenarnya. Nah, kalau di belakang kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Mulai dari seatnya, mulai dari handrestnya, legrestnya, itu tuh bener-bener nyaman. Di depan aja nyaman, di belakang sih ini aku ngerasainnya juga cukup nyaman teman-teman. Dan juga tentunya ada ornamen-ornamen yang sama kurang lebihnya dengan di depan teman-teman. Mulai dari lampu-lampuan seperti ini, lalu juga banyak lampu-lampu lah, ornamen lampu-lampu, mulai lampu biru, lampu kuning, lampu putih, ada semua begitu. Dan tentu saja di sini ada stop kontak. Kerennya di Sumber Alam itu mereka juga ada bahan untuk promosi teman-teman. Nih kayak gini nih. Jadi memang sih Pak Antoni itu mulai dari bus yang kaleng kongguan itu keren banget sih, kayak ide-idenya tuh brilian banget. Ini kayak untuk dipasangin iklan, jadi nggak cuman untuk pajangan aja gitu loh, tapi ada bisa masang iklan juga di sini. Terus ada cup holder, tempat untuk menaruh barang, dan legrest. Legrestnya kurang lebihnya sama teman-teman, ini bisa ditarik, nah, dan juga bisa dimundurin, kurang lebih begitu. Dan ya, ini dia Sumber Alam New Generation untuk di rute Jakarta Jogja. Wah, asli. Dan oh ya, yang aku perhatikan teman-teman, CCTV-nya bahkan ada 3 loh. Di depan sana 1, di sana 1, dan di sini juga ada. Di kiri nggak ada. Ada 3 CCTV. Jadi keamanan di bus ini tuh mantap sih, asli. 3 CCTV dan semuanya berfungsi kayaknya. Mantap. Oke, kayaknya sebentar lagi kita akan tiba di Terminal Jombor teman-teman. Karena ternyata penumpangnya semua via turunnya di Jombor, jadi kita nggak muter lewat Kiwangan dan juga Pulau Sumber Alam, jadi langsung ke Jombor. Wih, mantap ini, ekspres. Posisi sekarang lagi di perempatan Gejayan. Ini arah Gejayan teman-teman. Ini arah Gejayan, kanan itu condong Catur. Sekarang kita lurus ke arah perempatan atau ke underpass Kentungan. Yuk, kita siap-siap turun dan kita jalan-jalan di Jogja. Mantap. Oh ya, jangan lupa juga teman-teman, tadi aku semalam ya, ini udah dibagiin Cheers. Ini minuman air mineral yang kalau nggak salah memang kerjasama sama Sumber Alam dari dulu. Bukan dari dulu-dulu banget sih, maksudnya kayak beberapa tahun belakangan ini Cheers ini bekerja sama dengan Sumber Alam. Dan tadi kita dapat ini, jadi seharga 260.000 kita dapat fasilitas yang ada di sini, dapat Cheers, dapat makan malam begitu. Jadi kurang lebihnya menurut kalian 260.000 itu worth it nggak sih? Menurut aku sih dengan fasilitas yang ada, tinggal snack sih. Kalau ada snacknya, wah ini udah pilihan paling baik ini. Bus
sumber alam di New Generation. Oh ya, untuk teman-teman yang mau mesen tiketnya itu bisa melalui aplikasi sumber alam. Dan di sana di aplikasi sumber alam itu untuk yang NG atau New Generation itu ada tandanya teman-teman. Misalnya kayak Jakarta Jombor, misalnya dari Pondok Ungu Jombor itu dalam kurung NG. Nah itu kalian akan mendapatkan armada yang New Generation ini. Jadi untuk pemesanan di aplikasi sumber alam itu nggak hanya mempercepat, lebih efektif dan juga jelas. Aku senangnya di aplikasi sumber alam gitu. Jadi dia jelas armadanya dapat yang mana. Karena NG, oh ya udah dapatnya yang NG gitu. Atau kalau misalnya ada angkatan yang lain, ya nanti ada penjelasannya juga di situ. Dan bahkan di tiketnya pun nanti juga akan mendapatkan nomor plat yang akan bus yang akan dinaiki. Jadi kalau misalnya di sumber alam itu misalnya 62OV, 62E, OC itu menandakan 2 angka belakang plat nomor dari busnya teman-teman. Wih, itu ya kira-kira. Yuk, sekarang kita sebentar lagi mau turun, kita balik lagi ke depan karena ini saya ada di belakang. Gas. Sebentar lagi kita akan turun bus nih teman-teman, karena udah terlihat ada flyover Jombor. Nanti kita bakal turun di perempatan sini aja, karena tadi infonya busnya nggak masuk ke terminal. Jadi akan langsung lanjut ke Wates atau ke Pool SA gitu, yang ada di selatan. Ya kita nikmatin aja, kita turun di sini juga aman kok. Dan di pertigaan atau perempatan Jombor ini juga udah rame kalau jam segini. Oke deh, kalau gitu kita siap-siap turun. Baik teman-teman, perjalanan kita bersama dengan sumber alam New Generation sudah tiba nih di daerah Jombor, Yogyakarta. Dan asli busnya nyaman, bersih, enak, nggak ada kecoa. Asli selama perjalanan aku nggak nemuin kecoa sama sekali. The best lah pokoknya. Oke teman-teman, kalau begitu terima kasih banyak yang sudah mengikuti perjalananku hingga saat ini. Dan sampai jumpa di perjalanan-perjalananku selanjutnya. See you. Dan terima kasih juga untuk kru yang bertugas, ramah-ramah banget. Alhamdulillah kita sudah sampai di Jogja dengan selamat. Yuk kita lanjut perjalanan kita teman-teman.